Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mencoba mengulas pandangan Majelis Ulama Indonesia, khususnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia seputar alkohol. Sejak berdirinya lembaga LPPOM MUI dan sejak Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikasi halal di Indonesia, MUI sudah memiliki concern terhadap persoalan seputar alkohol. Hal ini terbukti bahwa di MUI kita sudah memiliki tidak kurang 6 fatwa terkait tentang alkohol. Baik tentang alkohol itu sendiri maupun alkohol untuk produk makanan dan minuman, alkohol untuk produk obat dan pengobatan, alkohol untuk kosmetik, dan lainnya. Dan ada beberapa fatwa ya, kita terjadi perubahan ya dikarenakan adanya ilat yang baru, ilat hukum yang baru, berdasarkan hasil kajian kita tentang alkohol. Baik, Bapak Ibu sekalian, selama ini masyarakat dibingungkan tentang hukum alkohol. Ya, sebetulnya persoalannya bukan pada alkohol. Persoalannya itu pada khamr. Kita tahu semua bahwa khamr adalah hal yang diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan. Itulah firman Allah. Bahwa khamr adalah rijsun, najis, min amali syaitan. Sesuatu yang dilakukan syaitan yang harus ditinggalkan, fajtanibu. Tetapi terkait dengan alkohol, ini banyak terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman. Ya, kita mencoba mengkaji tentang apa itu khamr, apa itu alkohol. Apakah khamr dan alkohol itu sesuatu yang sama atau sesuatu yang berbeda? Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ternyata setelah kita lakukan kajian tentang alkohol, bahwa alkohol ini ada baik secara alami ataupun dalam produk makanan, minuman, obat, kosmetik. Ada alkohol yang ada secara alami, di mana alkohol itu misalnya ada pada buah durian. Ya, di dalam buah durian atau air aren itu juga ada kandungan alkoholnya. Nah, tetapi ada alkohol yang buatan, yaitu pada produk minuman, makanan, atau digunakan untuk produk makanan, dan juga obat dan kosmetik. Nah, maka kita menyimpulkan, kalau alkohol itu ada pada sesuatu yang alami pada buah-buahan, seperti durian misalnya, dan buah-buahan itu hukumnya halal, maka alkohol itu pada dasar hukum asalnya adalah halal. Jadi harus dibedakan antara khamr dengan alkohol. Bahwa di dalam khamr itu memang terkandung alkohol. Tetapi tidak semua dan tidak setiap alkohol itu adalah khamr. Ini harus kita bedakan. Karena apa? Karena kalau alkohol disamakan dengan khamr, maka kita memakan atau mengkonsumsi alkohol itu menjadi haram. Kalau mengkonsumsi alkohol menjadi haram, maka kita makan buah durian, makan buah-buahan tertentu yang ada kandungan alkoholnya menjadi haram. Nah, ini tidak benar. Maka harus dibedakan, pertama adalah khamr dan alkohol itu sendiri. Maka di dalam fatwa MUI terkait dengan alkohol ya dan khamr, kita kaji pandangan para fuqaha, para ulama, ma huwal khamr, apa itu khamr, wa ma huwa alkohol, apa itu alkohol. Maka dalam fatwa kita tahun 2009, kita pahami al-khamru huwa kullu syarabin. Khamr itu adalah setiap minuman. Nah, maka kalau makanan ada kandungan alkohol, maka tidak disebut khamr. Yang disebut khamr itu adalah kullu syarabin, setiap minuman. Muskirin, yang memabukkan. Ya, baik dari anggur ya atau dari biji-bijian lainnya yang mengandung karbohidrat
baik dimasak ataupun tidak dimasak. Inilah definisi khamr. Nah, dengan definisi ini kita bisa mengklasifikasikan. Di Indonesia ada makanan tape atau peyem, ya, tape singkong. Ada juga brem. Di dalam tape, peyem atau brem itu ada kandungan alkohol. Tapi dia bukanlah minuman tape itu, ya, tape singkong. Brem itu juga bukan minuman, dia makanan. Maka kalau ini mengandung alkohol, maka tidak dikategorisasikan sebagai khamr. Karena yang disebut khamr adalah kullu syarabin, setiap minuman, ya, yang baik dari anggur, kurma atau biji-bijian lainnya yang mengandung karbohidrat, baik dimasak ataupun tidak. Nah, ini dengan definisi ini kita membedakan, memverifikasi antara minuman dengan makanan. Nah, kemudian apa itu alkohol? Ya, berdasarkan kajian dan pendapat para ahli, didefinisikan alkohol adalah istilah umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut dengan gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH atau AROH, di mana R adalah gugus alkil dan AR adalah gugus aril. Ini definisi sainsnya. Nah, maka kita lalu mengkaji, ada minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini pun macamnya berbeda. Ada minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain. Minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lain, diantaranya adalah metanol, asetaldehida, etil asetat, yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat. Itu definisi pertama, minuman beralkohol. Ada lagi minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang ditambahkan dengan sengaja. Nah, ini yang oleh para kriminal biasanya dikenal dengan minuman oplosan. Ya, dioplos minuman Sprite dengan alkohol, dengan macam-macam untuk mereka mabuk. Jadi kalau definisi pertama adalah definisi minuman yang memang dibuat untuk miras, ya, khamr. Yang kedua adalah minuman yang biasa tapi ditambahkan etanol. Ini biasanya orang-orang kriminal maka minum minuman miras oplosan. Nah, jadi kita mendefinisikan minuman beralkohol, ya, sebagaimana dimaksud dalam definisi yang saya sebutkan tadi, itu hukumnya haram. Jadi sesuatu yang difermentasi dari anggur, kurma, biji-bijian dan lainnya yang mengandung karbohidrat, baik dimasak atau tidak, yang dibuat untuk minuman, maka dia hukumnya menjadi sama dengan khamr, maka haram. Atau minuman biasa ditambahkan dengan alkohol, etanol supaya ingin mabuk, maka itu juga hukumnya haram, atau minuman oplosan tadi. Yang berikutnya, khamr dalam pandangan kita adalah najis. Ini mengambil pada pendapat jumhur ulama. Jadi bukan saja haram minumnya, tetapi zatnya juga najis. Nah, ini nanti berpengaruh kepada penggunaan alkohol untuk parfum misalnya. Nah, alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Nah, dalam kajian kita, alkohol itu ada yang bersumber dari industri khamr, industri wine, industri miras, ya. Ada alkohol yang memang dibuat oleh pabrik kimia seperti petrokimia yang memang mereka memproduksi alkohol, tapi mereka tidak memproduksi minuman keras atau khamr. Nah, maka kita bedakan antara alkohol yang bersumber dari industri wine, industri khamr, dengan alkohol yang dari industri kimia. Kalau alkohol dia bersumber dari industri khamr, ini adalah najis. Ya, sedangkan alkohol yang tidak berasal dari industri khamr itu suci. Ini kita bedakan. Ya. Nah, minuman beralkohol adalah najis
jika alkoholnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkoholnya berasal bukan dari khamr. Dari sisi najisnya ya, ini kita bicara dari sisi najisnya. Tapi dari sisi memabukkannya, di mana minuman yang ditambahkan dengan alkohol, meskipun alkoholnya dari industri kimia, dia berubah menjadi khamr, maka dia haram. Nah, penggunaan alkohol, bagaimana penggunaan alkohol untuk dari industri khamr? Penggunaan alkohol dari industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan hukumnya haram. Karena kita hukumi alkohol yang berasal dari industri wine, industri khamr tadi adalah najis. Maka tidak boleh digunakan untuk makanan. Misalnya pada coklat. Coklat itu membutuhkan pelarut dalam proses produksinya. Nah, pelarutnya ini menggunakan alkohol karena tidak bisa menggunakan air. Nah, coklat kalau dia menggunakan alkohol yang sebagai pelarut yang berasal dari industri khamr, maka kita hukumi haram, tidak boleh. Kalau coklat itu menggunakan alkohol ya dari industri non khamr, maka boleh, maka kita bisa halalkan coklat dengan menggunakan alkohol yang bersumber dari industri non khamr. Kemudian penggunaan alkohol hasil industri non khamr, baik merupakan hasil sintesis kimiawi seperti petrokimia ataupun hasil industri fermentasi non khamr untuk proses produksi makanan, minuman, obat, dan kosmetik, hukumnya mubah. Artinya alkohol yang bersumber dari industri non khamr, dari pabrik kimia seperti petrokimia, maka itu boleh digunakan selama secara medis dia tidak membahayakan. Maka disinilah kita dalam melakukan sertifikasi halal makanan, kosmetik, dan obat-obatan, mereka menggunakan alkohol, kita bolehkan ya sebagai bahan penolong seperti pelarut ya, atau obat-obatan perlu pelarut juga untuk seperti obat batuk ada penggunaan alkohol, maka itu kita bolehkan selama alkoholnya bersumber dari industri non khamr. Nah, kemudian penggunaan alkohol etanol dari industri non khamr untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan hukumnya haram jika membahayakan. Ya, artinya boleh selama tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan dia haram. Nah, maka di sini kita bisa membedakan hukum tentang alkohol, ya, dan kedudukan alkohol untuk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Nah, bagaimana dengan obat-obatan? Obat-obatan itu kan diminum. Apakah obat-obatan yang diminum dengan alkohol, ada penggunaan alkohol itu menjadi haram? Nah, maka kita harus membedakan antara diminum dengan minuman. Ya, sesuatu yang diminum tidak selalu berarti adalah minuman. Nah, kalau obat-obatan tentu berbeda dengan minuman, meskipun obat-obatan itu diminum. Nah, obat-obatan ini diminum, tetapi dia bukan minuman karena untuk meminumnya itu ada takarannya, ada dosisnya. Ya, berapa sendok makan atau 1 sendok makan. Nah, kemudian kalau minuman, nah ini sesuatu yang berbeda. Kalau minuman dia tidak dibatasi oleh dosis dan takaran. Nah, terkait dengan alkohol juga, bagaimana minuman yang dikatakan sebagai kategorisasi khamr? Dahulu kita membuat standar 1% kandungan alkohol pada minuman. Kalau di atas 1%, maka itu menjadi haram, menjadi khamr. Nah, dalam fatwa kita terdahulu, minuman yang mengandung alkohol, kita bedakan antara yang 1%, di atas 1% dan di bawah 1%. Lalu kemudian kita juga melakukan kajian terhadap hadis Nabi yang berbicara tentang bagaimana Rasulullah membuat minuman nabis. Nabis ini
ya Rasulullah memasukkan kurma ke dalam air dan kemudian menyimpannya. Di hari pertama air rendaman kurma itu masih diminum oleh Rasulullah. Di hari kedua air rendaman itu juga masih diminum oleh Rasulullah. Di hari ketiga air rendaman kurma itu tidak lagi diminum, bahkan dibuang oleh Rasul. Nah, berdasarkan hadis ini, maka kita melakukan penelitian, ya, dengan melakukan experience seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan suhu yang kita samakan dengan suhu di Madinah. Apa yang terjadi? Ternyata di hari pertama, 24 jam pertama, rendaman kurma itu sudah terbentuk alkohol. Tetapi dengan angka yang masih di bawah yang sekitar 0,1% kandungannya. Di hari kedua itu sudah terbentuk 1-3% hari pertama. Hari kedua sudah terbentuk alkohol 0,3 sampai 0,5%. Kalau hari pertama 0,1 sampai 0,3, hari kedua 0,3 sampai 0,5%. Maka di hari berikutnya Rasulullah tidak meminum. Nah, berdasarkan hadis dan experience kita ini, maka kita mengambil standar angka 0,5%. Jadi sebuah minuman yang dibuat ya dengan fermentasi anggur, kurma, biji-bijian dan karbohidrat dan lainnya yang kandungan alkoholnya 0,5%, maka itu kita kategorisasikan sebagai khamr. Ya, jadi kalau sudah ada kandungan 0,5%, itu dia sudah disebut khamr. Kalau khamr berarti dia haram. Kalau di bawah 0,5%, ya itu tidak disebut sebagai khamr. Maka itu kita bolehkan. Tetapi kita bolehkan seperti ini bukan berarti kalau ada bir 0% alkohol berarti kita halalkan, bukan. Kalau bir 0% alkohol itu sesungguhnya adalah sebuah produk minuman yang sudah terbentuk alkoholnya lebih dari 5% atau lebih dari 1%. Dia sudah menjadi wine, sudah menjadi khamr. Lalu dikeluarkan unsur etanolnya menjadi 0. Maka dia sebetulnya hakikatnya dia sudah menjadi khamr. Jadi bir 0% alkohol dia tetap khamr karena pada asalnya dia adalah khamr. Sudah terbentuk lebih dari 0,5% alkohol. Hanya kemudian alkoholnya di-exclude, dikeluarkan. Nah, maka kita tidak menghalalkan bir 0% alkohol. Nah, ada minuman-minuman yang mengandung alkohol. Yogurt misalnya ada kandungan alkohol. Tapi kandungan yogurt itu hanya 0,3%. Nah, ini tidak ada masalah. Kita bolehkan tentang penggunaan yogurt, ya. Nah, bagaimana dengan soyu? Soyu ini dia terbuat dari kedelai, ya. Kedelai ini kandungannya protein, bukan karbohidrat. Kalau dia digunakan difermentasi, ya dia tidak dalam tanda kutip ya sangat tidak bukan sangat tidak mungkin. Kemungkinannya untuk digunakan sebagai minuman itu sangat kecil karena rasanya pasti tidak enak kalau untuk minuman. Soyu yang berbahan baku kedelai yang dia sumbernya atau kandungannya adalah protein, bukan karbohidrat. Nah, soyu ini juga kan bukanlah minuman, dia adalah bumbu masakan, kecap begitu. Dan ini bukan minuman, karena bukan minuman, maka soyu meskipun ada kandungan alkoholnya 0,3%, maka dia halal dan boleh dikonsumsi. Bagaimana dengan mirin?
Mirin ini sebetulnya adalah sake, ya. Kalau memakai standar Majelis Ulama Indonesia, sake itu ya sudah dikatakan sebagai khamr. Nah, lalu kemudian dijadikan mirin. Nah, karena ini dia asalnya adalah khamr, maka mirin ini menjadi tidak halal, berbeda dengan soyu tadi. Nah, ini pandangan kita tentang persoalan khamr ya, kalau menggunakan standar fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau obat-obatan bagaimana? Seperti saya katakan tadi, bahwa obat-obatan pada pada obat-obat batuk misalnya, itu kandungan alkoholnya bisa 10%, bahkan bisa 20%. Tapi sekali lagi, kita dudukan bahwa obat-obatan ini bukanlah minuman, meskipun dia diminum. Karena meminum obat-obatan ini ada dosisnya, tapi kalau minuman tidak ada dosisnya. Nah, karenanya ini berbeda. Maka boleh obat-obatan itu yang kandungan alkoholnya lebih dari 0,5, ya, dia 5% atau bahkan 10% seperti obat batuk itu, dia hukumnya mubah selama tadi sumber alkoholnya dari industri non-khamr atau industri kimiawi misalnya. Ini fatwa dan pandangan Majelis Ulama dalam mendudukan tentang masalah alkohol. Nah, begitu juga tentang parfum tadi. Nah, parfum tadi bagaimana? Ya, kalau ada kandungan alkoholnya, maka hukum asal alkohol adalah suci dan tidak najis selama dia sumbernya bukan dari industri khamr. Kalau dia adalah produk samping dari khamr, maka etanolnya atau alkoholnya menjadi najis, maka tidak bisa digunakan untuk industri kosmetik seperti parfum misalnya. Ya, jadi begini kita mendudukan tentang masalah alkohol. Hal yang lain misalnya flavor. Ya, kita tahu bersama bahwa di industri pangan, flavor adalah hal yang sangat revolusioner karena semua rasa bisa direkayasa tanpa membutuhkan bahan asli. Nah, flavor ini juga ada penggunaan alkohol dalam proses produksinya. Bahkan di produk akhirnya pun juga masih ada kandungan alkoholnya. Tetapi kandungan alkoholnya sangat kecil, di bawah 0,5%. Dan kalau penggunaan alkoholnya tidak bersumber dari industri khamr, industri wine, maka flavor ini hukumnya halal. Ini sebagai pengantar diskusi Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita mendudukan dan menempatkan tentang alkohol. Ya, kalau sudah di atas 0,5% minuman tadi, maka dia khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Qaliluhu wa kathiru haram. Setiap yang memabukkan hukumnya haram, maka sedikit atau banyak mengkonsumsinya. Kalau dia sudah berstatus menjadi khamr, maka hukumnya menjadi haram. Dan kita harus membedakan bahwa di dalam khamr memang ada kandungan alkohol, tapi tidak semua alkohol adalah khamr. Demikian moderator sebagai pengantar diskusi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapa Amiruddin Yaakob kerana sudi membincangkan mengenai halal ataupun tidak halalnya shoyu. Dan Alhamdulillah, semoga penerangan yang jelas kepada kami, warga-warga yang tinggal di Jepang ini. Seterusnya, saya ingin menjemput Ibu Satomi ataupun Profesor Satomi Ogata-san untuk memberikan ucapan, pertanyaan. Pertanyaan? Ucapan. Q&A ですね。Q&A、私がですか？はい。何かありますか？ごめんなさい。Adakah siapa punya persoalan? Persoalan, ya. Mungkin setelah ini saya juga dapat giliran untuk menyampaikan presentasi saya. Ya, nanti berkaitan dengan status mirin.
tadi terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai alkohol. Fatwa MUI ternyata mirin dianggap sebagai awalnya sake, tetapi saya ingin membantah karena saya sudah mengkonfirmasi kepada produsen mirin. Mereka membuatnya bukan untuk minuman, jadi statusnya bukan minuman sake, melainkan seasoning atau bahasa Jepangnya chomilyo. Itu saya sudah konfirmasikan ke perusahaannya, dan juga di Jepang ada asosiasi produsen mirin, jadi mereka yang membuat mirin itu khusus untuk bumbu. Jadi saya juga mengadakan penelitian berupa angket online survey kepada masyarakat Jepang. Terkumpul 113 orang menjawab, nanti semoga bisa bertambah lagi. Ternyata memang mereka tidak mengkonsumsinya sebagai minuman. Jadi itu nanti saya ingin ajukan ke komite perumus standar basic standar halal Jepang. Tapi ya memang apa yang disampaikan oleh Bapak Aminuddin Yaakob lah yang selama ini dipegang sebagai acuan, maka mirin dianggap haram. Tetapi seperti tadi dijelaskan Bapak Aminuddin Yaakob, pengertian mengenai alkohol sendiri juga berubah dari zaman ke zaman. Dari tahun awal 2000-an banyak perubahan, dan saya sangat mengharapkan sekali mirin dapat diterima sebagai bumbu yang halal dengan menghilangkan kesalahpahaman mengenai cara pembuatan dan juga niat para produsen. Sekian. Maaf, bukan pertanyaan jadinya. Sorry. Barangkali kepada Bapak Aminuddin ya, kalau ya pertanyaan. Hai. Ya, kepada Bapak Aminuddin, saya pun bersependapat dengan Profesor Satomi bahawa mirin merupakan bumbu ataupun seperti sama juga seperti dengan shoyu ataupun dipanggil kicap. Dia bukannya minuman lagi. Tapi adakah kalau ini diharamkan bermaksud ramai Muslim tidak akan dapat makan makanan yang disediakan oleh warga Jepang, kerana hampir semua makanan warga Jepang diletakkan mirin. Boleh tak Bapak Aminuddin menerangkan lebih sedikit mengenai mirin ini? Baik, terima kasih Bu Satomi, Pak Zulkarnain. Ya, fatwa khusus Majelis Ulama Indonesia tentang mirin memang tidak ada dan belum ada. Tetapi sampai saat ini kita belum mengeluarkan sertifikat halal kepada produk mirin, ya, karena memang berdasarkan standar fatwa yang tadi saya katakan dan dari LPPOM MUI sendiri, ya, mungkin Bu Satomi dan kawan-kawan di Jepang perlu memberikan semacam pencerahan dan juga pengetahuan terbaru tentang mirin itu, begitu. Jadi selama ini memang pemahaman kita tentang mirin itu sama seperti angciu, ya, atau ada penggunaan di dalam pembuatan Black Forest itu, misalnya apa itu wine-nya namanya, ada penggunaan wine misalnya dalam pembuatan Black Forest, begitu. Jadi kita masih menganalogikan mirin itu sama seperti angciu, sama seperti penggunaan wine dalam produk pembuatan Black Forest misalnya, ya. Jika ternyata memang ada perkembangan terbaru di mana mirin itu bukan berasal dari sake,
Dan mirin itu seasoning, kita tahu bahwa mirin itu seasoning ya, tapi kalau dia memang bukan berasal dari sake, ya dalam hukum Islam sangat mungkin ada perubahan hukum, karena dalam hukum Islam ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu sangat bergantung kepada ilat hukum, wujudan wa adaman. Ini kan ilat hukumnya adalah karena mirin dianggap bukan dianggap, selama ini diketahuinya berasal dari sake, dan sake itu adalah khamr. Maka karena itu adalah ma yatawalladu minal khamr, turunan dari khamr, maka mirin itu kita tidak perbolehkan. Tapi jika ternyata ada pembuatan mirin yang bukan berasal dari sake, ya tentu sangat mungkin ini berubah dan bisa disertifikasi halal oleh MUI, ya, karena taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah. Demikian kaidah fikihnya, bahwa suatu hukum itu bisa berubah, ya, karena ada perubahan zaman, waktu, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu Bu Satomi. Kita tidak punya fatwa khusus tentang mirin, tapi kita belum pernah mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk mirin, ya. Nah, jika ada produsen mirin yang ingin disertifikasi halal dengan menjelaskan proses produksinya tidak menggunakan sake misalnya, dan dia tentu termasuk bumbu bukan minuman, maka kandungan alkoholnya itu berbeda dengan ketentuan yang digunakan untuk minuman tadi. Begitu kira-kira Pak Zulkarnain. Alhamdulillah, terima kasih kepada penerangannya yang jelas. Alhamdulillah, majlis membuka lagi persoalan kepada sesiapa yang mahu bertanyakan mengenai halal. Disilakan. Ada pertanyaan di chat itu Pak Zulkarnain, mungkin bisa dibaca. Okey. Alhamdulillah. Shusei juga bukan minum alkohol, Kamal. Ada pertanyaan daripada Abdul Aziz Ibrahim mengenai Shusei. Ia juga bukan minuman beralkohol tetapi mengandungi alkohol. Apakah ianya halal ataupun haram? Shusei ini, untuk pengetahuan Bapa Aminuddin, adalah satu ejen yang dibubuh ke dalam hampir semua makanan segera di Jepang. Mengapa diletakkan adalah kerana untuk memanjangkan lagi atau menyegarkan lagi ataupun menjadi pembasmi kuman, hampir pembasmi kuman. Dan adakah ini ianya mengandungi alkohol? Adakah ini halal ataupun haram? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa jika kita berbicara tentang alkohol, ini kita harus melihat bahwa alkohol ini hukum asalnya adalah mubah, ya, boleh. Karena kaidah hukum mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh untuk dikonsumsi. Nah, persoalannya alkohol ini adalah terkait dengan khamr. Khamr itu apa? Ya, seperti saya jelaskan definisi para fuqaha tadi, kullu syarabin muskirin, ya, setiap minuman yang memabukkan, ya, baik dia terbuat dari anggur, kurma, biji-bijian lainnya yang mengandung karbohidrat, baik dimasak atau tidak. Nah, karenanya kita terkait dengan alkohol ini, pertama, kalau dia minuman, ya berarti kita bicara tentang khamr, ya, khamr minuman. Nah, maka nanti dia ada kandungan alkohol, ya, maka dia menjadi haram. Nah, tapi kalau dia makanan, ya, seperti saya jelaskan tadi, dalam proses produksi ada pemanfaatan alkohol untuk makanan, maka boleh.
dan halal makanannya, dan makanannya juga tidak menjadi haram karena dia bukan minuman, dan itu boleh selama tadi sumber alkoholnya bukan dari produk samping industri wine atau industri khamr. Begitu juga obat-obatan dan kosmetik. Nah, bumbu tadi kan bukan minuman meskipun bentuknya cair. Makanya tadi saya katakan ada minuman, ada yang diminum. Ini sesuatu yang berbeda. Ya, kalau sesuatu yang diminum itu tidak selalu disebut minuman. Obat-obatan diminum tapi bukan minuman karena ada dosisnya. Begitu juga bumbu itu kalau dia bukan berasal dari miras, minuman keras atau khamar, maka dia boleh meskipun ada kandungan alkoholnya karena bumbu itu bukan minuman meskipun bentuknya cair. Tapi kalau dia sumbernya dari wine, ya kayak angciu ya misalnya gitu, digunakan untuk memasak gitu ya. Miras, wine digunakan untuk memasak. Sementara wine itu adalah najis, maka dia haram. Hukumnya tidak boleh dimakan karena bercampur dengan yang najis. Kemudian Black Forest misalnya, itu kan ada penggunaan rum. Rum itu kan juga adalah sejenis wine. Maka dia tidak boleh, ya, karena ada penggunaan wine tadi. Jadi saya kira kita harus membedakan antara seasoning, bumbu yang cair dengan minuman. Ini standar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih Bapak Aminuddin kerana penerangan yang jelas ya. So semua kita diharap jelas dengan penerangan tadi. Ada terlalu banyak soalan di sini yang bertanyakan mengenai mirin, tapi semuanya saya rasa telah pun dijawab tadi dengan jelas ya. Cusi adalah non khamar ya. Jadi sepatutnya ianya boleh dikonsum ya. Alhamdulillah. Bagaimana pula Bapak Aminuddin ya bertanya mengenai apabila mereka membuat khamar ini akan menghasilkan hampasan, contohnya daripada beras. Membuat khamar daripada beras. Beras itu adakan hampasan beras, dan hampasan beras ini dijadikan roti ataupun dijadikan biskut. Ada beberapa biskut di Jepang yang dihasilkan daripada hampasan-hampasan khamar ini. Adakah hampasan-hampasan khamar ini haram ataupun halal? Ya, salah satu dasar penetapan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah ini adalah satu metode atau satu dalil hukum bagaimana menetapkan hukum itu dengan cara memblocking zari'ah atau wasilah atau jalan yang dapat membawa kepada yang haram. Ya. Di antara hal yang dapat membawa kepada yang haram itu sendiri misalnya adalah menyuburkan industri wine atau industri khamr, begitu. Artinya kalau kita menggunakan sesuatu yang berasal dari industri khamr, berarti itu dapat menjadi wasilah atau jalan kepada menyuburkan sesuatu industri yang khamr. Jadi dalam dalam fatwa MUI kita membedakan antara sertifikasi halal, di mana di situ ada standar halal, dengan apa yang kita sebut dengan apa bahasa yang tepatnya ya. Jadi kita memiliki standar halal di mana
dalam standar halal kita, memutuskan halal kita itu tidak hanya bicara dari aspek kandungannya saja, tetapi juga dari aspek-aspek lain. Sebagai contoh misalnya, kita tidak akan mengeluarkan sertifikat halal pada penggunaan nama produk yang berbau maksiat atau bertentangan dengan syariat. Misalnya ada istilah hot dog begitu ya. Hot dog ini tidak kita sertifikasi halal meskipun dia dagingnya daging sapi yang disembelih secara syariat begitu. Ya. Nah, kita tidak sertifikasi halal hot dog ini karena penamaannya, bukan karena kandungannya. Misalnya untuk flavor, sebetulnya bisa dibuat flavor rasa, misalnya mie instan rasa babi panggang misalnya, meskipun flavor itu tidak berasal dari babi begitu, tapi tidak kita sertifikasi halal. Ya, kenapa kita tidak sertifikasi halal? Karena ini dapat menjadi wasilah jalan kepada kepada yang haram begitu. Nah, hampasan atau sisa beras ya. Nah, sisa beras tadi itu kan memang dia diproduksi untuk produksi miras. Nah, ketika dia diproduksi untuk produksi miras, maka dia sudah menjadi miras, menjadi khamar, dan khamar itu hukumnya bukan saja haram tetapi juga najis. Maka mayatawalladu minal haram, apa turunan dari yang haram itu menjadi sesuatu yang haram. Ini kalau kita melihat dari satu sisi ya, pada pendapat yang ihtiyat. Tapi kalau kita melihat pada pendapat-pendapat yang lebih ringan begitu, bahwa proses beras ini kemudian diproduksi, kemudian menjadi biskuit, dan mungkin ada proses-proses produksi yang di situ ada perubahan wujud yang dia berubah menjadi halal, ada istihalah. Artinya kalau khamar menjadi cuka itu saja sudah jadi halal begitu, maka bisa mungkin beras yang dia produk samping dari industri khamar, kemudian dalam proses pengolahan itu ada perubahan wujud, ada istihalah, maka dia bisa menjadi halal. Kalau kita menggunakan konsep istihalah misalnya, ya. Ada juga pendapat ulama yang misalnya, ya kalau khamr itu dipanaskan kemudian hilang, ya, maka bagian daripada penghilangan khamr itu menyebabkan makanan itu berubah menjadi boleh dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi unsur mirasnya misalnya, karena ada pemanasan. Ada pendapat ulama yang seperti ini. Nah, tetapi kalau memakai standar MUI, misalnya nasi goreng atau menggunakan angciu misalnya begitu ya. Ya, mungkin pada ada bagian pendapat yang membolehkan kehalalannya karena dia sudah ada pemanasan sehingga angciunya, khamarnya sudah hilang. Tapi kalau berdasarkan standar MUI yang menyatakan khamar itu adalah najis, maka di situ sudah bercampur najis, maka itu menjadi tidak halal dan tidak dikeluarkan sertifikat. Inilah sebabnya dulu saya dengan Ibu Satomi mengatakan bahwa mungkin pada negara-negara dengan kultur yang begitu kental, ada penggunaan khamar, sake dan semacamnya begitu, atau pada masyarakat muslim yang sangat minoritas, di negara-negara yang minoritas muslim, kita perlu menggunakan fikih aqalliyat, ya, fikih minoritas. Ya, kalau di MUI kenapa menggunakan fikih ihtiyat, fikih yang hati-hati, ya karena tadi supaya sertifikasi halal MUI dapat diterima di semua mazhab.
Sebagai contoh begini, MUI mensyaratkan penyembelih itu harus muslim. Nah, di Mesir penyembelih dari kalangan Kristen Koptik itu dihalalkan penyembelihannya. Nah, tapi standar halal kita tidak. Kenapa? Karena ketika penyembelihnya sudah muslim, maka sertifikat halal MUI bisa diterima di seluruh dunia. Karena ini standarnya yang paling hati-hati begitu. Tapi tadi kalau kita memakai standar ini mungkin sangat sulit begitu di negara lain yang minoritas muslim. Nah, karenanya mungkin perlu ada standar fikih halal di Jepang yang menggunakan standar fikih aqaliyat, ya, fikih minoritas, yang itu mungkin kita bisa gunakan pendapat-pendapat ulama meskipun pendapatnya marjuh. Kita tahu bersama bahwa ketika syariat Islam mengharamkan khamar itu juga ada proses tadarruj, ada proses pentahapan. Nah, mungkin nanti dalam perjuangan kita mensertifikasi halal di negara-negara minoritas muslim ini, ya mungkin perlu ada pentahapan begitu, ya, sampai kepada mungkin pendapat yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati. Ya, untuk sementara kita menggunakan pendapat aqaliyat saja. Demikian Pak Zulkarnain.